Baik semuanya, kita kembali lagi dalam review film dan kali ini kita akan membahas salah satu film yang lagi nge-hype dan akan meledak di penghujung tahun ini, yaitu film Spider-Man No Way Home. Film ini merupakan film dari installment film ketiga dari cerita film Spider-Man versi Tom Holland dan juga merupakan film ke-8 dari seluruh live action Spider-Man yang pernah diperankan. Film kali ini adalah kerjasama yang kesekian kalinya antara Sony lewat Universal Pictures-nya yang bekerja sama dengan Disney lewat Marvel Studio-nya. Secara alur adalah kisah ini berawal dari kisahnya dari Mysterio atau villain sebelumnya dari cerita Spider-Man Far From Home, yang waktu itu ketika di akhir hidupnya dia mengungkapkan siapa identitas sebenarnya dari Spider-Man dan akhirnya terketahuilah bahwa dia adalah Peter Parker. Karena beritanya menjadi viral dan kemudian muncul anggapan bahwa Spider-Man ini seorang public enemies, kemudian beberapa orang mempercayai bahwa Mysterio adalah pahlawan yang sebenarnya, dan sebaliknya ada yang beranggapan bahwa Spider-Man tetaplah seorang hero, maka keviralan ini menimbulkan chaos dan merugikan bagi teman-teman atau orang-orang terdekat Spider-Man, termasuk temannya Michael Jones dan juga Ned Leeds yang akhirnya gagal untuk masuk universitas, dan juga bibiknya Aunt May yang harus diinterogasi sana-sini oleh polisi. Karena Peter Parker merasa bersalah atas keberadaan dia yang terungkap dan akhirnya membuat celaka teman-teman di sekitarnya, maka Peter Parker ini meminta tolong kepada Doctor Strange alias Benedict Cumberbatch untuk dapat menciptakan suatu sihir di mana semua orang bisa melupakan keberadaan bahwa Spider-Man adalah Peter Parker. Dr. Strange kemudian menyetujui ide ini dan kemudian merapal mantra ala-ala kemampuan Founding Titan untuk menghilangkan ingatan warga Eldia yang ada di Amerika Serikat bahwa Spider-Man adalah Peter Parker. Namun ketika melafalkannya, karena Peter Parker ini terlalu banyak request sana-sini, akhirnya Dr. Strange pun melakukan typo ketika mengucapkan lafal mantranya dan malah melakukan kesalahan dalam merapal. Alih-alih mantra Founding Titan yang harus dia ucapkan, justru dia malah mengaktifkan mantra Edo Tensei no Jutsu alias Reanimation Spell yang berakibat membangkitkan kembali musuh-musuh Spider-Man dari multiverse yang berbeda untuk mendatangi Spider-Man for takes of revenge. Dan disinilah kemudian cerita tersebut berjalan keseruannya hingga akhirnya nanti. Nah, bagaimana pendapat saya tentang jalan cerita ini? Oke, kalau kita melihat jalan ceritanya dari awal sampai akhir dan dari setiap introducing karakter dan juga pendalaman ceritanya, saya bisa katakan menurut pendapat pribadi saya, cerita ini luar biasa bagus karena ada beberapa faktor yang mendukung bahwa cerita ini luar biasa bagus. Yang pertama tentunya adalah musuhnya kali ini yang benar-benar mendatangkan nostalgia bagi para penontonnya sekaligus mendatangkan cuan bagi Sony dan Marvel. Film ini benar-benar menggabungkan penonton dari 3 generasi 80 pertengahan sampai dengan 92 awal, generasi 92 pertengahan sampai dengan 2000-an awal, dan generasi bocil-bocil tahun 2000-an sampai dengan sekarang. Musuhnya bukan lagi Vulture alias Batman-nya Michael Keaton tahun 92, ataupun Mysterio ya, yang dengan mana mendatangkan villainnya dengan cara mendatangkan aktor besar, kemudian dia main satu film, kemudian menghilang entah berantah. Tetapi memang di sini villain-villain yang didatangkan punya latar belakang cerita yang kuat. Meskipun dia seorang aktor besar juga, dan dia juga mungkin hanya main di satu film Spider-Man, tapi karena dia punya latar belakang cerita yang kuat sebagai seorang villain, baik itu di triloginya Spider-Man-nya Sam Raimi dari 2002 sampai 2007, ataupun dari The Amazing Spider-Man-nya di tahun 2012 sampai 2014, ini benar-benar bukan villain yang hanya datang kemudian pergi gitu. Kalau kita lihat di situ ada Dr. Octavius alias Octopus, kemudian ada Electro yang diperankan oleh Jamie Foxx, dan Green Goblin yang dibelakangkan oleh sang maestro Willem Dafoe. Dan juga ada Lizard dan Sandman yang diperankan oleh yang sama. Baik, memang di sini benar-benar yang kita tuh dapat kenangannya, nostalgianya orang-orang ini. Dan memang legasinya dari cerita trilogi Spider-Man dan juga duologi Amazing Spider-Man itu kebawa, ketarik dalam film ini menurut saya. Yang paling bagus perannya di film ini adalah perannya Willem Dafoe yang memerankan sebagai Green Goblin. Sempat sebelum film ini tayang kepikiran jangan-jangan James Franco yang muncul karena dia lebih menjual secara fisik dan wajah. Tapi kemudian dipilihlah Willem Dafoe dan itu merupakan keputusan yang sangat bagus sekali karena Willem Dafoe ini benar-benar seorang aktor yang
aktingnya itu keren. Tanpa mendiskreditkan perannya Jamie Foxx dan juga Dr. Octavius sebagai Octopus di sini. Dan memang ya kalau kita lihat kan ceritanya itu deep gitu. Green Goblin sebenarnya orang baik. Dr. Octavius juga orang baik. Jamie Foxx juga seorang pecundang juga ya. Tapi kemudian di ceritanya trilogi Spider-Man atau duologi Amazing Spider-Man, dia ini benar-benar dibawa karakternya sampai ke level menjadi seorang villainnya itu benar-benar sangat apik gitu. Dan ketika mereka muncul, kita ada suatu respectful pada villain ini gitu. Bukan lagi seperti dua film sebelumnya seperti Spider-Man Homecoming atau Spider-Man Far From Home yang kita lebih respect kepada siapa aktor tersebut. Tapi kalau film kali ini kita ini lebih respect kepada cerita karakternya, bukan nama siapa yang memerankannya, tapi dia memerankan siapa gitu. Paham ya teman-teman di sini ya. Jadi kalau kita di duologi sebelumnya kita lebih respect karena seorang Michael Keaton-nya dan karena kita respect karena seorang Jake Gyllenhaal-nya. Tapi kalau di munculnya Dr. Octavius, kita respect karena memang ceritanya di Spider-Man 2 itu yang benar-benar yang sangat menyentuh. Ketika Green Goblin itu muncul, kita respectnya karena ya benar ini Norman Osborn ini benar-benar kita hargai sebagai karakter yang muncul di cerita Spider-Man yang pertama gitu kan. Jamie Foxx yang memerankan sebagai Electro ini benar-benar kita melihatnya dia seorang respect dari film The Amazing Spider-Man yang kedua. Ini yang membedakan dari dua film sebelumnya. Jadi kalau kita melihat ya teman-teman ya, Dr. Octopus ini kan sebenarnya kan villain-villainnya dia ini masih kita melihat dia ini orang baik gitu kan. Tapi Willem Dafoe ini alias Norman Osborn yang memerankan Green Goblin ini, sebaik-baiknya dia, pesona antagonisnya itu kelihatan gitu. Jadi kayak ini orang sebaik apapun dia berbahaya. Kalau Dr. Octopus ini seberbahaya apapun orang ini terbaik ya. Dan itu yang kelihatan banget gitu. Dan gila, Willem Dafoe ini kan saya lihat dari filmnya Platoon ya, filmnya ketika dia memerankan seorang tentara di Vietnam tahun 1986, kemudian ketika dia memainkan film yang kemarin tayang The Lighthouse yang ada di Netflix, itu kan memang benar-benar dia tuh bisa kayak pinter memainkan dua kepribadian yang dimana dia menjadi setan di satu sisi dan dia menjadi orang yang baik satu sisi, itu tidak berubah sama sekali aktingnya dari tahun 2002 dan aktingnya di tahun 2021. 19 tahun aktingnya masih tetap sama, tidak diterjang oleh usianya yang semakin menua. Luar biasa, respect. Menurut saya villain terbaik dalam cerita ini ya Green Goblin ini sangat bagus sekali ini. Tanpa merendahkan Lizard dan Sandman yang lebih mirip seperti penambah cerita. Dan juga yang menariknya di cerita ini adalah kembalinya karakter Peter Parker sebagai The Spider-Man yang sebenarnya, yang sesuai jalannya. Karena kalau kita perhatikan ya, terpecahnya beberapa geng antara pecinta Spider-Man-nya Tobey atau Spider-Man-nya Andrew atau Spider-Man Tom Holland itu menjadi perpecahan. Kenapa? Karena cerita dua film sebelumnya, Homecoming dan Far From Home, ini tidak menunjukkan seorang Peter Parker gitu. Kita lebih melihat Peter Parker yang ceria, yang senang gitu. Padahal the real-nya Peter Parker itu kan seorang yang dia selalu membuat kesalahan dalam hidupnya gitu. Ceritanya itu dia tuh Peter Parker adalah seorang anak muda yang jalan ceritanya tuh nggak pernah mulus gitu. Dia selalu salah dalam membela setiap idealismenya gitu kan. Idealisme itu justru membawa petaka bagi dirinya, tapi dia tetap mempertahankan idealisme itu. Dan dia melihat satu persatu orang yang dicintainya meninggal. Itu kan the real Peter Parker yang sebelumnya terbawa di mindset dari trilogi Spider-Man dan trilogi Amazing Spider-Man. Nah, yang itu yang kemudian tidak terlihat ketika kita menonton duologi Spider-Man-nya Marvel ya. Dan kita hanya melihat Tom Holland Spider-Man kan lebih ke ya Spider-Man yang gembira, Spider-Man yang anak kemarin sore, anak milenial yang senang bermain, dapat alat-alat baru dari Stark Industry gitu kan. Padahal sebelumnya penonton 80-an tuh lebih menyukai Spider-Man yang deep, yang dia tuh salah dalam membela idealismenya, yang dia itu selalu dihajar oleh realitas, yang orang-orangnya itu baik tapi kemudian menjadi jahat padanya, yang orang-orang yang baik kemudian ada yang meninggal, yang dia menjadi seorang penyelamat sekaligus dia harus menanggung konsekuensinya karena dia harus menjadi seorang superhero. Nah, ini yang
di film No Way Home dimunculkan kembali. Peter Parker di sini benar-benar dimunculkan kembali sebagai Peter Parker yang penuh salah dan berdosa, yang emosional, yang anak muda, yang dia tuh benar-benar yang serba salah, yang seorang superhero, dan lebih berani menggunakan beberapa bad ending scene di beberapa fase di cerita ini ya, yang itu sangat tidak kita lihat di dua film sebelumnya, Homecoming dan Far From Home. Dan itu yang membuatnya film ini terasa spesial, karena kita melihat kembali Peter Parker yang merana, Peter Parker yang sedih, Peter Parker yang serba salah. Ini yang saya akui, Jon Watts mulai menaikkan ya levelnya Peter Parker Tom Holland menjadi sejajar dengan Peter Parker-nya Andrew Garfield dan Peter Parker-nya Tobey Maguire. Nah, ini yang lebih menurut saya lebih bagus lagi film ini daripada dua film sebelumnya. Dan juga tata fase cerita yang rapi menurut saya. Karena ceritanya kan sebenarnya sederhana ya. Kalau secara sederhananya itu, kalau dilihat secara mata elang, ceritanya sebenarnya sangat sederhana. Tetapi kan di sini lebih menekankan pada karakter ya. Dimunculkan kembali karakter-karakter yang dulu menghilang, itu lebih ditekankan dalam cerita ini. Nah, tata fase cerita itu rapi. Kapan si ini muncul, kapan si itu muncul, itu semuanya rapi ya. Terutama dengan cara dia mengintroducing karakternya, itu yang sangat juara sekali ya. Ketika dia mengintroducing Dr. Octopus, mengintroducing Green Goblin, itu sinematik banget, suka banget, superhero banget. Itu sangat bagus sih menurut saya, karena memang ceritanya sederhana dan memang cerita itu lebih ke pemunculan kembali karakter-karakter yang sempat hilang itu. Angle-angle syutingnya juga sangat bagus ya. Saya senang ya ketika di sini Sony dilibatkan, itu pasti agak ada yang beda gitu ya. Ketika Marvel membuat CGI dan Sony membuat CGI itu memang ada yang beda gitu aja, ada khasnya Sony gitu. Dan scene pertarungannya itu sangat juara ya, cara membuat pertarungannya antara Doctor Strange dengan Spider-Man, nah, multiverse ya, itu keren banget, permainannya itu sangat khas banget lah Marvel dan Sony ini membuat cerita. Namun tentu saja ada beberapa kelemahan yang menurut saya masih muncul di film ini. Yang pertama adalah viralitas berita tentang Spider-Man adalah Peter Parker yang menurut saya bagus banget di awal, tetapi hanya di awal. Artinya adalah ini hanya sebentar saja. Kita di prolognya itu benar-benar bagus ya. Bagaimana ketika berita itu viral dan berita itu menjatuhkan seorang, itu menyebarnya sangat cepat sekali dalam hitungan detik. Ya itu sangat pas banget ya, itu sangat real dengan keadaan nyata. Namun itu hanya sebentar saja gitu loh, nggak sampai 20 menit. Dan habis itu ya udah gitu, ketika Spider-Man jalan-jalan, Peter Parker jalan ke kota, orang udah nggak ada yang heboh gitu, nggak ada yang minta foto, nggak ada yang minta selfie dan sebagainya. Ini yang kurang menurut saya, hanya di awalnya saja, 20 menit awal. Ya saya tahu sih, karena habis itu memang fokusnya lebih ke munculnya beberapa karakter di sini gitu. Tetapi ya memang karena ini No Way Home ya, kesannya tuh masih hanya No Way Home-nya itu di awal-awal saja gitu. Setelah itu benar-benar dia menemukan, mungkin ceritanya adalah New Way Home ya, karena dia menemukan rumah yang baru ya. Dan pepatah mengatakan home is not place but is person. Dan ya karena quote dari Son of the Beach itulah yang membuat saya melihat bahwa di sini Peter Parker itu nggak punya rumah, dia menemukan rumah yang baru. Rumah yang baru ini siapa ya? Dua temannya ini, Michael John dan Ned Leeds ya menurut saya, yang membuat dia merasa seperti berada di rumah lagi. Karena home itu ya, itu adalah person, bukan tempat gitu. Viralitas beritanya itu yang menurut saya cuma sebentar ya, tidak ada dimunculkan lagi di sela-sela cerita gitu kan. Di tengah-tengah cerita ya udah ketika beritanya viral, semua orang tahu Spider-Man, semua orang ambil foto, nyalain kamera, itu hanya di awal saja, tidak di tengah-tengah, tidak di bagian 5/8 cerita atau di bagian 9/16 cerita gitu kan. Ada beberapa sela-sela cerita lah yang menunjukkan bahwa ini Spider-Man itu benar-benar lagi viral loh beritanya. Hanya diwakilkan oleh ini ya, J.K. Simmons dengan wartawannya ya, hanya diwakilkan oleh itu saja gitu loh. Tapi nggak yang terviral sampai beberapa warga. Yang ini menurut saya ada kelemahan di sini. Yang kedua adalah jokes-jokesnya Marvel ini yang menurut saya ya wajar lah. Kalau Marvel kan sudah kayaknya brandingnya Marvel deh, yaitu selalu ada jokes-jokes di tengah-tengah pertarungan. Tetapi kadang ada beberapa jokes yang menurut saya menodai ya legendarisme dari para karakter villain-villain dari trilogi Spider-Man. Jadi ketika kita sudah menganggap karakter villainnya ini legend, kemudian dimasukin joke di situ, jadi kesannya kayak
luntur, memudar ya, memudarkan persona dari legend villain-nya ini gitu. Yang Dr. Octopus-nya dipermainkan oleh Spider-Man itu ya boleh aja scene itu terjadi, tapi nggak sampai yang dibuat humiliating gitu. Jadi kesan kita pada seorang legendary itu jadi kayak memudar gitu. Dan juga yang Dr. Green Goblin yang ngambil makanan itu nggak banget lah, nggak perlu banget di situ. Karena Willem Dafoe is Willem Dafoe gitu loh. Dia tetap seorang villain yang sebagus apapun tetap antagonis. Baik, kita akan masuk spoiler, di mana pertanyaannya, apakah ada Andrew Garfield dan Tobey Maguire dalam film ini? Baik teman-teman, silahkan skip kalau teman-teman nggak pengen tahu, langsung matiin saja ini channel. Dan bagi yang mau lanjut, silahkan bisa dilanjut saja. Dan saya akan menjelaskan tentang spoilernya. Apakah ada Andrew Garfield dan Tobey Maguire dalam film ini? Jawabannya adalah ya, ada, muncul, dan keren banget. Keren. Benar-benar surprise yang paling gede dalam film adalah munculnya Andrew Garfield dan Tobey Maguire. Keduanya muncul di saat yang tepat, di timing yang tepat, dan saya nonton di bioskop, seluruh tepuk tangan di bioskop itu benar-benar meriah, sangat flashback. Mereka semua sangat ternostalgia dengan era 2002-2007, trilogi Spider-Man Sam Raimi, dan juga era 2012-2014, triloginya Amazing Spider-Man Andrew Garfield. Dan cara introduksinya itu juga sangat bagus sekali ya. Cara mengenalinya Andrew Garfield, cara memunculkannya Tobey Maguire lewat multiverse-nya itu sangat jual sekali ya. Bagaimana seorang Tobey Maguire digambarkan orang yang sudah sangat tua, dan di sini tidak di CGI ya, si Tobey Maguire-nya. Dan ini mungkin pemilihan dari Tobey Maguire sendiri, atau mungkin ini adalah salah satu akal-akal Sony supaya dia bisa melanjutkan filmnya Spider-Man. Nah, bagus sekali, cara introduksinya Tobey itu sangat bagus sekali. Dimana Tobey ini kan sudah tua ya, dan dia kesakitan dengan punggungnya sakit, badannya sakit, harus beraksi lagi. Digambarkan orang tua yang harus beraksi lagi, dan Tobey itu sangat sakit ya, mirip-mirip Dani Alves waktu kembali ke Barcelona. Tunggu sebentar, kok bahas sepak bola ya? Dan kemudian Andrew Garfield ya, yang dimunculkan di sini benar-benar yang masih membawa perasaan bersalah atas meninggalnya Gwen Stacy, yang ini sangat gila. The Legendary-nya itu keren banget ya, keluar banget dari sini. Bahwasanya kalau Peter Parker paling culun dan kemudian menjadi superhero yang paling pas, itu memang Peter Parker. Tetapi Peter Parker paling cool ya, paling keren ya, paling sangat manly banget, dan tapi dia punya rasa bersalah yang sangat besar. Itu Andrew Garfield di sini menurut saya ya. Peter Parker versi cool paling bagus ya Andrew Garfield. Peter Parker bully Maguire yang paling bagus ya Tobey Maguire di sini menurut saya. Dan quotes-nya kembali muncul ya, the great become with the great with the great powers come great responsibility, keluar lagi di film ini. Dan juga cara ketika di syuting ya, Andrew Garfield dan Tobey Maguire di atas menara cuma gambar siluetnya itu, wah itu sang maestro banget menurut saya. Saya berpendapat bahwa di sini protagonis paling bagus aktingnya ya Peter Parker-nya Andrew Garfield gitu. Sementara villain terbagus aktingnya si Willem Dafoe-nya Green Goblin di sini. Dan kalau kita lihat dari film ini, ya siapa yang diuntungkan dari film ini? Disney atau Sony? Disney jelas diuntungkan ya, karena dia bisa menjembatani film Marvel Cinematic Universe-nya ya. Tetapi saya melihat bahwa sebenarnya di sini Sony ya yang paling beruntung ya, karena ini seperti batu pijakan bagi dia banget gitu loh. Dan kalau kita lihat cara Sony ini menyodorkan karakternya, ibaratnya menghadiahi karakter-karakternya kepada Marvel, itu jelas banget ya, yang terlihat diuntungkan itu benar-benar Sony gitu. Dia kayak dia menggunakan Marvel sebagai batu pijakan. Karena dari cerita ini dari awal sampai ending, setelah ending itu kita lihat bahwa ya ini bisa banget nih, batu pijakan banget. Bisa banget kalau Amazing Spider-Man 3 ini bisa dilanjutin. Kalau setelah ini ada Spider-Man 4, Tobey Maguire, dalam versi tua sekalipun, itu pasti akan laku keras gitu. Kalau setelah ini ada Amazing Spider-Man 3, versi Andrew Garfield, juga akan laku keras. Apalagi kalau dilihat di post creditnya, itu kan sangat besar kemungkinan Venomnya Tom Hardy itu masuk ke universe-nya Amazing Spider-Man-nya Andrew Garfield. Sangat mungkin masuk di situ. Dan kalau itu jadi di Amazing Spider-Man 3, di mana Venomnya Tom Hardy ketemu dengan Peter Parker-nya Andrew Garfield,
pasti akan rame lagi. Itu pasti akan sangat keren lagi. Ini bener-bener yang sangat menguntungkan Sony banget lah. Bahkan di ending cerita itu bener-bener kayak, udah ya, kamu udah selesaikan pakai karakter saya, udah ya, saya tarik lagi karakter saya mainkan di film saya sendiri. Kelihatan banget ini Sony benar-benar diuntungkan. Ini bagus banget buat Sony untuk melanjutkan filmnya. Dan memang ya, tidak ada yang bisa mengalahkan Spider-Man ketika Iron Man mati dan Captain America sudah menua gitu kan. Siapa yang paling pantas melanjutkan nampuk kepemimpinan Avenger? Ya memang Spider-Man ini. Masalahnya adalah Spider-Man-nya harus berurusan dengan Sony. Yang mana Sony kan sangat pelit banget lah, sangat ketat banget dalam menggangi karakternya. Itu saya bakal rame nih ke depannya seperti apa. Dan mungkin dari munculnya Andrew Garfield dan Tobey Maguire di sini yang kurang menurut saya adalah ketika dia menceritakan flashback masa lalunya itu cuma lewat talk no jutsu ya, atau berbicara saja gitu. Nggak yang dilihatin beberapa scene atau kejadian dari 5 film sebelumnya gitu loh. Hanya cuma dia menjelaskan saya kehilangan Gwen, saya kehilangan paman Ben, tapi nggak ada scene itu, nggak dimunculin lagi scene-scene dari 5 film sebelumnya. Kalau itu dimunculin saja 1 menit saja lah, 30 detik dari beberapa scene-nya dari pihaknya Tobey Maguire, 30 detik dari pihaknya Andrew Garfield, muncul lagi scene-scene dari filmnya Sony, itu pasti akan terasa banget nostalgianya. Karena memang di sebelah saya itu kan beberapa bocil-bocil kemarin sore kan nanyain, ini siapa sih Gwen Stacy? Siapa sih mas? Nggak tahu aku gitu. Kemudian dia tanya, siapa ya, ini apa nih alien warna hitam itu siapa gitu kan. Kemudian ini siapa Ben, ini siapa Rosemary Harris, ini siapa nih, kenapa Green Goblin-nya ini ada 2 ya Green Goblin-nya. Ya, mereka ini ya ketika nonton bioskop ini masih banyak pertanyaan yang mengganggu saya untuk nonton film gitu. Jadi kayak bagus kalau dimunculkan scene-scene lagi, dan sangat mungkin setelah ini beberapa para pecinta Spider-Man menonton kembali ya, merewatch lagi 5 film Spider-Man, 3 trilogi dari Tobey dan 2 dari Andrew. Dan sangat menyenangkan sekali ya, tontonan paling berkesan di Desember 2001. Pas banget menghibur kalian yang tidak bisa pulang ke kampung, menghibur kalian yang tidak bisa cuti, nonton film ini di bioskop. Kayaknya bakal 1 bulan ke depan bakal terus ada di film ini. Dan saya memberikan rating 9,1 untuk film ini. Sangat worth bagi kalian yang no way home karena kalian nggak bisa pulang kampung. Nonton saja film Spider-Man. Saya akan nonton lagi, mungkin 1 kali lagi di bioskop supaya menjernihkan saya dan bisa mempelajari nilai-nilai luhur sutradaranya. Dan sampai jumpa kembali di review film selanjutnya. Mysterio Forever!